perempuan itu bisa lebih mengambil hati bagaimana kita satu tadi bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan Forkopimda. Ya Pemda setempat gitu kan. Kadang-kadang kalau yang dikirim perempuan lebih jadi ya dibanding laki-laki. Mana-mana sih di industri apapun ya biasanya. Kayaknya jadi bemper perempuan mulu gitu kan. Tapi kebanyakan perempuan malah ditempatkan di kantor. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan di segmen Wanita Talk, sebuah segmen baru. Ini persembahan Cuap-Cuap Cuan untuk semua perempuan di Indonesia yang punya rekam jejak luar biasa, yang hebat, yang gak ada kalahnya dan gak ada duanya pastinya ya. Ini series yang keren banget, karena akan berlangsung lama juga di Cuap-Cuap Cuan. Dan semua Sobat Cuan wajib dengar ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga wajib dengar. Karena perempuan-perempuan yang kita ajak ngobrol ini semuanya menembus batas gitu ya, menembus garis batas ya. Hari ini seru karena kita ngomongin soal nikel-nikelan dan segala dinamikanya. Karena ada sosok perempuan yang menggawangi. Cadangan nikel kita banyak banget loh Sobat Cuan, sampai 11 juta gitu ya. Dan ada perempuan loh di situ, bisa dibayangin gak sih? Kita langsung aja kenalan, ngobrol langsung ya. Nggak kaleng-kaleng, bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI. Hai Bu Medi. Halo Mbak Maria. Tuh Sobat Cuan tuh, say hi. Halo Sobat Cuan. Cuan dong. Selamat datang di Wanita Talk. Thank you ya waktunya ya. Sama-sama. Aku beruntung karena kamu sedang tidak melanglang buana. Ya berarti kan memang harus ada di sini. Memang harus ada di sini ya. Tapi memang rencana melanglang buananya luar biasa ya. Padat sekali, padat merayap loh. Perempuan panggilan kali ya orang bilang ya. Itu ngurusin nikel. Apalagi kalau bukan nikel. Terus kita jualan apa? Kan gitu. Hanya nikel yang bisa saya jual di Indonesia. Sampai begitu sepadat itu. Maksudnya kayak honestly gue ngeliat, kan gue follow-followan nih kan di Instagram kan. So gue ngeliat perjalanan lu tuh gila banget. Sampai kayak ngerasa, wah nikel populer banget nih di dunia, topiknya banyak, konferensinya gak kelar-kelar, diskusinya maraton gitu. Iya, karena satu Indonesia kan lagi jadi sorotan ya terkait kita punya cadangan nikel. Terus di luar kan pengen tahu apa sih yang terjadi di Indonesia, bagaimana sih prosesnya. Terus dengan menghadapi berbagai konflik, tentu kan kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan data, faktual, kondisi ya. Terlepas dari apapun politik di Indonesia, kita ini kan judulnya kayak di sini nih, cari cuan, ya kan? Cari cuan untuk Indonesia, bukan untuk saya, ya. Bagaimana mencari cuan untuk Indonesia terhadap sumber daya alam Indonesia? Kalau saya mau datang ke Mbak Maria kan, saya harus jelaskan, Mbak Maria nikel tuh begini loh, prosesnya begini loh, caranya ini loh, fasilitasnya ini loh. Nanti hadapin masyarakat gini loh, aturannya seperti ini. Kalau saya nggak datengin, kalau saya nggak samperin, apa Mbak Maria mau investasi di tempat saya? Karena untuk meyakinkan orang, karena investasi nikel itu bukan angka yang kecil. Ya. Benar sih. Dan itu luar biasa, investmentnya luar biasa. Dan kalau kita bilang nggak ada jaminan, investasi di nikel Indonesia tuh nggak ada jaminan. Coba kita bawa ke bank, jaminannya apa? Ya kan, kita cuma punya nikel, kita cuma punya sumber daya alam. Nah, sekarang bagaimana mengemas sumber daya alam ini sehingga orang lain tertarik untuk naruh dong duitnya ke sini, dia dapat cuan, gitu kan? Tapi kembali lagi, cuan ini untuk Indonesia ya, karena ini milik Indonesia, milik negara Indonesia. Kita berbicara value added. Apa langkah dan tindakan yang harus kita ambil untuk meyakinkan investor di luar sana yang notabene belum pernah ke Indonesia, kita jelaskan secara detail sehingga mereka yakin untuk naruh duitnya di sini. Kalau mereka kan prinsipnya cari cuan, sama. Kita juga kan mau cari cuan, tapi yang fair. Nah, benar. Tapi pemerintah tahu nggak sih geraknya semasif ini gitu? Yang harus dilakukan juga memang semasif ini gitu. Harus. Segala sesuatu kan harus promosi, ya kan? Kalau kita nggak promosi, orang bilang jodoh nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana saya nggak dapat jodoh loh. Ya dong, diam aja di rumah, mana jodoh datang? Berdoa ya. Tuhan bilang kirimkan jodoh. Ya nggak bisa. Tuhan bilang juga nggak bisa lo berdoa aja tanpa ada tindakan, tanpa ada bekerja, gitu kan? Nah sama, kita tuh harus keluar. Kita harus bawa visi misi kita untuk meyakinkan.
Sekali lagi, meyakinkan orang gak gampang, apalagi apa sih yang harus diyakinin sih Bu Medi? beda culture ini loh ya, agak susah, komunikasinya juga beda bahasa Apa gitu sih kan. kebetulan persoalan yang mesti harus diyakinkan gitu? Karena kalau misalnya dari helikopter view-nya pemerintah, mereka kayak memang udah seyakin itu, maksudnya rugi lah kalau nggak mau invest di kita. Tapi kan Bu Medi yang datang menyambangi harus meyakinkan, harus ada extra effort gitu. Betul. Di situ. Kalau Mbak Maria baca iklan, kemudian hanya beli barang di media online, belum tentu dapatnya sesuai yang kita pesankan. Ya. Nah, itu Adalah untuk- miss-missnya dikit. Betul. Nah, kali ini kita tuh harus bawa ke sana dengan satu, kita memberi barang, kita memberi sampel, kita menyampaikan ini faktualnya, kita menjelaskan ini kondisinya, ini di mana, masyarakatnya seperti apa, tipikal pekerjaannya seperti apa, investasinya berapa, apa aja yang harus kita urus. Ya kan? Kalau kita berbicara dengan pemerintah, kebanyakan perusahaan-perusahaan private company, mereka lebih senang B2B. Betul ya, karena kalau B2B itu kan kita gamblang ya, lu mau apa sih gitu kan, gue mau apa, cuan gue berapa nih, berapa lama nih, ya tak? Tapi kalau dengan pemerintah kan kita berbicara general, pemerintah itu kan berbicara aturan. Aturan di Indonesia seperti ini, lo berinvestasi di Indonesia gue kasih ini, gitu aja kan, regulasinya seperti ini, persyaratan seperti ini, that's it. Tapi apakah detailnya pernah dijelaskan? Saya mau beli rumah, apa iya saya cuma lihat brosur? Ya kagak mungkin, saya kan harus pergi cek. Saya mau beli mobil, apa iya saya cuma diteleponin? Saya kan harus test drive. Ya betul Ya kan? betul. Orang bilang kan kita kalau nggak lihat, kita nggak rasa, kita nggak cicip, kita nggak percaya. Ya iya. Ya kan? Iya. Nah itulah tugas kita. Tapi kan dulu kayak orang-orang kan taunya ya cuma nambang aja ya. Bu Medi juga part of penambang juga kan di situ. Sekarang baru ngerti, baru nggak, atau memang karena geliat globalsnya terhadap nikel Indonesia tuh emang lagi dahsyat-dahsyatnya gitu, sehingga kalau dulu iya ya, saya kecebur di nikel. Saya bilang kecebur karena saya nggak pernah sekolah tambang, saya nggak pernah tahu tentang tambang. Udah pede aja lah, masuk aja, apalagi daerah yang kita bilang saya nggak ngerti siapapun. Ya niat baik aja, tapi ya puji Tuhan berjalan walaupun banyak konflik, walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi ya selama kita benar kan, terus kita juga banyak berbagi lah ya, kita berbagi dengan masyarakat, kita berbagi juga dengan orang-orang sekitar kita, ya ada aja sih jalannya. Nah kalau kita berbicara dulu itu kan saya taunya nambang, ekspor, dapat cuan, gitu kan, taunya gali, habis digali ekspor, selesai. Nggak kerja capek ya. Tapi sejak Undang-Undang 4 2009 kita harus value edit gitu kan, dikasih batas waktu sampai 2014. Pas 2014 stop. Waduh stresnya saya memberi ya. Jadi dulu tuh kita masih polos. stres karena Kan lo nggak bisa sesimpel itu lagi gitu ya urusannya. No. 2014 kita stop ekspor, saya mau jualan kemana? Oke. Ini orang nggak boleh keluar. Gitu ya. Iya, tapi nggak ada market. Kecuali sudah ada pabrik loh, smelter berdiri di Indonesia. Mana 2014 nggak ada loh. Ya kan? Akhirnya kita dipaksa untuk bangun. Setelah kita pelajari, waduh, ternyata angkanya fantastis gitu kan. Orang bilang kerja di tambang, wah sudah jadi bilioner. Kata siapa? Utangnya banyak, Bo. Ya kan? Pengusaha sih. Konfliknya ya kan? banyak Konfliknya loh, banyak, ya kan? Jadi jangan dilihat 1 ton dapat untung berapa. Salah. Faktual di lapangan itu banyak yang harus kita lakukan, sehingga kewajiban itu kadang-kadang unpredictable. Ya kan? Kita nggak bisa bisnis kayak bikin pabrik, kita sudah ada RAB-nya. Kalau tambang nggak bisa. Ya unpredictable cost itu luar biasa. Ya, walaupun tidak dalam aturan, tapi mau nggak mau, karena satu, mungkin ini konsepnya Tuhan ya, ini barang Tuhan. Tuhan bilang kamu boleh kerja, tapi kamu harus berbagi. Kalau kamu nggak berbagi, pasti ada aja masalah. Ini yang terjadi. Nah, kembali ke 2014. Pada saat stop ekspor, saya mau jualan kemana? Wah, kita mati kutu semua itu. Semua penambang. Semua tambang, semua. Bukan hanya kita aja, semua tambang. Bahkan kalau saya pribadi, ya karena namanya alat berat masih cicil ya, akhirnya ditarik, ya kan, nggak mampu lagi. Jadi pernah mengalami hal yang kayak gitu-gitu juga. Aduh pernah dong. Tambangan ini ya. Pernah dong, dan ya itu bukan hanya pribadi saya mengalami, semua lah mengalami. Masih ada kewajiban saya harus bayar ke negara, tapi saya nggak bisa produksi. Saya bisa aja produksi, tapi jualan kemana? Kembali lagi, bisnis ekonomi itu kan kembali ke market. Kalau tidak ada market ya kita nothing. That's it gitu loh. Nah, kalau setelah 2014 ke 2017, bayangkan 3 tahun ya. 3 tahun membleh loh kita.
ada yang stres, sampai ada teman saya, mohon maaf, ada yang beberapa meninggal karena jantung, karena harus mengcover karyawan yang luar biasa banyak gitu kan. Oh, karena memang akhirnya waktu itu pernah dihembuskan lagi ketika hilirisasi ini dipaksa belum disiapkan, layoff, orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu banyak banget. Banyak. Jadi ini emang bener-bener real ya fakta di lapangan. Saya mengalami. Saya kan harus bayar karyawan. Karyawan ini kan bukan salahnya karyawan kita pecat. Ini kan aturan. Mau ngomong kita stop. Nah, tapi kan kita mencoba mencari pattern untuk membangun. Tapi membangun itu kan gak gampang ya. Butuh duit gede, butuh waktu gitu kan. Butuh pattern yang pas. Tapi ya 2014 ke 2017 karena kebetulan saya senang kerja di hutan. Ya gimana caranya untuk satu biar saya bisa bayar karyawan, kedua saya bisa bayar beberapa alat deh yang masih bisa saya selamatkan. Ya sebelum ditambang kan saya main kayu. Ya saya coba iseng aja kontak teman-teman dulu gitu. Gue ada kayu nih di sini. Ya saya jualan kayu. Perempuan sih ya kan kalau cewek tuh gitu ya. Ya orang kalau sudah kejepit apa juga dilakuin ya. Ya kan ini daripada saya di Uber debt collector Mbak. Ya kan anak-anak saya masih kecil-kecil yang harus bayarin sekolah kan nggak mau tahu mau COVID kayak mau ngebayar sekolah uang sekolahnya tau. Ya karena saya dulu punya bisnis di kayu, saya coba kontak dan kebetulan di Sulawesi banyak tuh kayu-kayu yang belum terjamah kalau saya bilang ya. Orang taunya kayu merbau, kayu besi, ternyata di Sulawesi itu punya kayu yang wow gitu kan. Saya ambil kesempatan itu. Jadi saya tetap. Berapa lama tuh? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sampai 2017. Tapi benar-benar stop nikel tuh ya udah. Stop. Karena udah nggak bisa jualan. Nggak bisa kan belum ada. Kita bilang belum ada pabrik yang bisa menerima. Nah. 2017 mungkin pemerintah melihat 3 tahun kok nggak ada pergerakan ya, malah pendapatan negara turun kan karena tidak ada produksi. Akhirnya direlaksasi dengan syarat ya kan 2017 kamu boleh ekspor asal harus ada pembangunan progres pabrik ya apalah itu pokoknya kita mau gandeng partner kayak kita mau gandeng siapa kayak 2017 5 tahun berlaku sampai 2022. Nah, lega kembalilah kita. Tapi dari situ 2017 itu pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM manggil kita para penambang. Kumpul-kumpul rapat. Ya namanya kita pelaku usaha dipanggil pemerintah wajib datang ya. Ya. Ujung rapat pertama kita membentuk asosiasi semua pulang ngapain sih? Apa lagi gitu kan? Nggak maksudnya kita kan lihat banyak organisasi yang kayaknya nothing gitu loh, nggak berbuat gitu. Cuma diuber iuran, tapi habis itu nggak menghasilkan buat anggota. Jadi pertama kali pulang, kedua kali masih dipaksa. Kita harus buat asosiasi. Nah, pas ketiga kali akhirnya nyerah. Kenapa kita nyerah? Bukan nyerah sih, tunjuk paksa. Jadi, tolong diurus gitu ya. Enggak, jadi kamu jadi ini, kamu jadi loh. Mbak Maria, tunjuk siapa pemerintah? Iya, Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen Minerba, Direktorat Minerba di bawah Direktur Mineral. Saya ingat banget dulu. Kita ditunjuk, harus dipanggil. Kita berani nolak. Ya sudahlah katanya, terserah deh, taruh aja nama di situ gitu. Saya sendiri kabur waktu itu, saya masih kabur, saya masih ngumpet di tangga, ditarik, pas ditarik, dah kamu jadi sekjen di situ. Demi apa? Tapi ya akhirnya kita lihat ya mungkin segala sesuatu kadang-kadang mesti dipaksa dikit baru jadi ya. Sama kayak value edit itu, kalau pemerintah nggak maksa. Ya, Undang-Undang Nomor 4 2009 mengenai hilirisasi, kita nggak akan seheboh ini. Setelah roadshow ke sekian banyak negara dan agendanya full padat gitu ya, karena memang spotlightnya lagi di si nikel ini, muncul narasi-narasi besar juga kayak misalnya nikel ini kekayaannya luar biasa, akan bisa memberikan penambahan jumlah penerimaan negara sekian gitu kan, bisa mensejahterakan rakyat Indonesia gitu. Itu kalau bisa didefinisikan untuk yang dengar kita ya, milenial Gen Z yang lebih sederhana itu ngefeknya apa sih buat? Ya kembali lagi dasar dari Undang-Undang Nomor 4 2009 itu kan kita berbicara bumi dan kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia, ya kan? Berarti kan itu untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau dengan 8 tahun terakhir ini dengan proses pengolahan nikel yang sudah over kalau saya bilang ya, dari target itu dulu kita target cuma 30-an smelter, sekarang tahu nggak ada berapa? 54 yang produksi. Smelter. Yap.
49 yang smelter, karena Espal kita nggak bisa bilang smelter ya. 49 yang in operation ya untuk smelter, 5 yang Espal. Sudah ada 5 loh yang Espal. Dan yang amazing lagi, bukan hanya 54 kita berbicara, masih ada yang sedang konstruksi, Mbak. Artinya nanti pabrik pengolahan nikel akan berdiri itu sampai 150-an lebih. Wow, sampai tahun berapa tuh berarti target? Kalau targetnya sih sampai 2026. 2026, oke. 2026 ke 2027. Tapi sebagian agak mandek terkait mengenai isu dirty nickel. Ya. Isu green energy, ya kan? Di mana pembangunan pabrik smelter khususnya RKIF itu satu line membutuhkan energi yang luar biasa besar. 30 sampai 50 megawatt satu kompor lah, bahasa kasar kita tuh satu kompor ya. Satu kompor ini butuh minyak tanah kalau kita bilang ya. Nah, minyak tanah kita tuh power plant. Power plant itu banyak kan dari batu bara. Per tahun lalu kan udah stop, nggak boleh lagi kalau power plant, ya toh. Nah, sekarang parah yang lagi membangun atau sedang konstruksi itu bingung energinya saya dari mana. Ya tugas pemerintah dong mencari solusi ya. Saya nggak ngurusin di situ, tapi kalau kita nih mengurus makanannya mereka kan. Makanannya mereka itu adalah biji nikel yang kita produksi. Kalau kita mau berhitung dari seluruh pabrik nanti nih andai-andai 150, kata nggak usah lah 150-an deh. Yang sekarang aja 49 plus 5, 54. Katakanlah tambah 30% deh, 80-an aja deh yang berdiri. Itu sudah hampir 500-an juta ton loh biji nikel. Produksinya piye? 500 juta ton. Karena kalau dari data semua kita itu kan 780-an juta. Kalau berdiri semua. Kalau yang tadi konstruksi sama yang sedang mengurus perizinan itu katakanlah 30% aja, nggak usah semua deh berhasil gitu ya. Itu berarti 30% dari yang sedang membangun itu terjadi ya, dia berproduksi. Berarti ada penambahan. Saat ini aja mau 280. Berarti tambah setengah lagi. Berarti ada 250 lagi ya nanti akan makan 500 juta. Saya mikir aduh ampun ambil dari mana? Itu dia angkanya. Dari mana nih? Cuma lucu gini loh Mbak Maria ya. Saya baru balik lagi dari Kendal. Jadi saya setiap bulan saya sempatkan untuk tetap ngecek ya ke lapangan. Update lagi informasi, update lagi data, update lagi dengan pemerintah setempat. Ya kan, apa sih keluhan pemerintah terkait aturan pemerintah pusat, ya kan? Kita kan harus menjadi jembatan juga, ya. Kemudian masalah di tambang itu nggak bisa habis loh Mbak Maria. Saya nggak usah ngurusin yang bagaimana menggunakan investor. Masalah di tambang aja tuh complicated banget gitu. Dan kalau saya bilang apni itu udah kayak rumah sakit. Kalau masalah datang, kalau sakit datang. Bahkan penyakitnya itu bukan penyakit beda kadar, rugi duit, investasi salah, tambang salah. Kadang-kadang yang datang urusan personal, sebentar selingkuhannya datang, sebentar istrinya datang, sebentar ada yang emang banyak cewek di onsite. Inilah gini. Jadi ngomongin selingkuhan nih. Maksudnya level of affair-nya seberapa tinggi sih di tambang? Lumayan. Pernah dengar bahasa saya pelakor? Iyalah, pelakor kan bahasa ini. Pelakor itu kan bahasa kita. Maksudnya jangan tanda kutip ya, jangan negatif ya. Pelakor itu penambang lahan koridor. Penambang lahan koridor. Yang tahun lalu ilegal itu ya. Itu kan bahasa kita, penambang lahan koridor dan koordinasi. Ya kan? Jadi maling berjamaah yang butuh koordinasi sebenarnya. Jadi kita singkatin aja pelakor. Cuma pelakor yang melakor itu banyak. Pelakor yang melakor ya kan. Jadi satu pekerja di tambang mereka itu kan ada sistem 2-1, 3-1 ya kan. Misalnya 2 minggu kerja 1 minggu off, 2 bulan kerja 1 bulan off gitu kan. Berarti kan satu jauh loh dari keluarga ya kan. Dan mereka di site terus, di hutan terus. Nah dan kebetulan juga banyak, kalau kita bilang kita banyak sih mencoba membuat kesetaraan ya. Perempuan itu kalau saya buktinya saya nambang iya ya kan. Saya bersosialisasi dengan masyarakat juga iya gitu. Dan perempuan itu bisa lebih mengambil hati bagaimana kita satu tadi bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan Forkopimda.
ya Pemda setempat gitu kan. Kadang-kadang kalau yang dikirim perempuan lebih jadi ya dibanding laki-laki. Mana-mana sih di industri apapun ya biasanya. Kayaknya jadi bemper perempuan mulu gitu kan. Tapi kebanyakan perempuan malah ditempatkan di kantor. Iya kan, bagian HR lah, bagian admin lah. Nah, ini baru saya balik 2 hari lalu dari Kendari, dari lokasi tambang juga. Nah, di situ saya lihat kenapa nggak dipakai perempuan, dan perempuan yang ada di situ dia handle semua loh, termasuk alokasi, termasuk pembebasan lahan, termasuk komunikasi dengan Pemda. Akhirnya perempuan ini saya panggil. Saya pengen tunjukin ke penambang-penambang, perusahaan-perusahaan tambang yang lain, hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu luar biasa. Tapi kembali ke nikel, bahwa kalau saya sih begini Mbak Maria, saya cuma mau melihat bahwa kita kaya akan nikel. Tapi sayangnya nikel kita ini, saya kemana-mana ya, kan tadi saya bilang saya terbang sana terbang, mungkin udah setengah dunia ini kayaknya sudah saya jalanin gitu kan. Semuanya deh. Paspor saya tambah lagi ya, habis lagi. Mungkin orang imigrasi bilang, Bu nggak usah pulang, nginep aja. Nggak usah buru-buru pulang. Sini aja katanya. Nah, kita sudah menggema secara dunia, kita sudah jadi produsen nomor 1 dunia, ya kan? Kita sudah diakui dunia. Gak ada lagi dirty nickel juga ya? Obrolan untuk perbincangan dirty nickel. Dirty nickel sih, saya whatever ya. Orang mau bilang kita dirty nickel, bagi saya pribadi, negara luar itu jealous sih sama Indonesia. Ya kan? Tapi mereka ingin menyebarkan satu isu yang sebenarnya mereka sendiri tahu fakta di lapangan. Yang tadi saya bilang, kita nih pemain baru tapi kita over success, ya kan? Kedua, menghandle saya sendiri amazing sih dengan pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena menghandle sebegitu majemuk ya Indonesia dengan kepulauan, dengan bahasa, ya kan, nggak gampang. Ketiga, saya sendiri di Apni menghandle 380 perusahaan tambang, itu sakit kepala loh Mbak. Coba suruh orang bule-bule itu kayak nggak bisa deh. Coba aja saya bilang, ya kan. Dan yang ketiga, kita ini sudah ditutup dengan hutan yang begitu luas, dengan laut yang begitu besar. Kita udah bicara zero emission. Hello, kita sudah subsidi kok dari situ, tapi tetap kita ini good mining practice-nya sudah jalan gitu kan, tinggal pengembangan dan maunya market seperti apa. Udah pelan-pelan dong, jangan kita bayi baru lahir langsung disuruh lari ya, pingsan maknya gitu kan. Nah, cuma sayangnya PR di kami sih adalah lebih ke arah gini. Kita kaya bukan hanya nikel, kita punya 47 critical minerals. Ya. Selain nikel ya berarti. Selain nikel, 22 strategic mineral. Terlalu kaya Indonesia, tapi sayangnya kalau kita berbicara nikel kita sudah mendunia, kita sudah membumi, tapi kurang merakyat. Karena banyak yang pegang kepentingan? Saya nggak mau ingin berbicara kepentingan, tapi cobalah lihat rakyat langsung di sana, ya, di sekitar tambang, di sekitar pabrik. Apa sih dampak yang mereka rasakan, ya kan? Kalau kita lihat before after yuk, sebelum ada tambang, sebelum ada pabrik, dengan sekarang yang sudah ada tambang, sekarang yang sudah ada pabrik, apa sih dampak perbedaannya yang mereka rasakan? Dengan kondisi kita bilang GDP naik loh beberapa daerah, betul. Tapi harga makin naik, mereka makin menjerit loh Mbak. Saya tuh kalau di sana aduh saya nangis. Tapi apa iya gue mau kasih terus gitu kan. Saya mau bantu seberapa mampu sih saya membantu masyarakat yang begitu besar. Mungkin saya lebih banyak juga berbicara dengan penambang. Kadang-kadang saya malak langsung sih. Gue lagi ada ini butuh gitu loh. Kalau nggak begitu kadang-kadang kurang tersalurkan. Tapi ini kan tugas pemerintah. Bagaimana kita membuat program PPM yang betul-betul merakyat ya, bukan ke rakyat yang quote and quote tapi karena sumber bahan alam ini itu milik mereka, bukan milik kita. Mereka loh yang tinggal di sana. Nah, mereka dong yang harus lebih berdampak kalau kita bilang ya. Pengusaha kita sendiri bagaimana kita membuat program PPM, program CSR lebih lebih kena banget dong gitu loh. Atau Bu Medi yang masuk ke pemerintah biar lingkupnya lebih gede ya. Kayaknya kalau saya masuk pemerintah saya nggak bebas lagi dong jalan-jalan. Saya keliling dunia ini kan, satu saya mempromosikan, mempresentasikan, saya mensosialisasikan juga, tapi saya masih pengen independen loh Mbak Maria. Oke. Tolong tawaran Anda berarti belum bisa diterima gitu ya. Karena saya yakin pasti tawarannya banyak gitu. Dan sebenarnya cakupannya akan lebih luas kan. Betul. Jujur iya, sudah ada beberapa. Cuma saya tidak menolak, tapi saya cuma minta kasih waktu berpikir karena satu,
itu kan pasti akan ada tekanan. Tekanan banget gitu kan. Pundak saya belum mampu. Dan yang kedua, kalau saya melihat sisi investor, mereka tuh lebih nyaman diskusi langsung dengan kita sih ya, secara tanpa B2B. ada embel-embel G Betul. ya, governance di situ ya. Butuh government-nya, butuh G-nya, tapi lebih luas ya, lebih open. Mau bicara angka kayak kali bagi tambah kurang whatever. Itu kalau secara B2B kayaknya lebih nyaman sih ya. Dan mereka tuh welcome dengan itu. Ya saya waktu saya diskusi saya ke Tesla sudah 2 kali juga, mereka lebih open loh ngobrol. Udah kayak gini kita ngobrol dalam hati, so kenal banget. Apa yang mereka butuh mereka lebih senang ngobrol dengan kita ya. Kemudian agensi ESG dunia juga kayaknya ngobrol dengan kita juga lebih nyambung sih ya. Ya itu kan tinggal kita konekkan apa sih aturan yang ada gitu lah. Nah, menjahit ini loh yang penting dengan aturan, dengan maunya market, maunya buyer dan fakta faktual di lapangan. Itu nggak gampang jahitan itu. Nah, otak kita nih yang kalau saya bilang capek fisik, vitamin banyak suntik jadi, ya kan? Capek pikiran ini untuk menjahit komunikasi, bahasa, kalimat, aturan, kondisi, situasi. Ini yang, dan saya pertaruhkan negara kan yang saya membawa nama negara loh, ya kan, merah putih loh, ini nggak gampang juga. Jadi Tuhan tolong kasih saya hikmat biar saya nggak salah ngomong gitu kan. Bener itu aja sih. Tapi udah sampai dipercaya sampai seluruh belahan dunia, dan nikel kita sebegitu populernya gitu ya, segitu populernya dengan kehadiran Medi kemana-mana gitu. Tapi kalau sekarang misalnya kita bisa soroti, udah lumayan sinkron gak sih harapan, maksudnya mimpinya pemerintah terhadap nikel kita, harapan para pelaku usaha atau pelaku tambang, dan level of kesejahteraan yang akan jadi goals gitu di masa depan. Sekarang ini apa yang dijalankan, peraturannya, rulesnya sinkron gak sih? Kalau pertama kita lihat dari sisi harapan pemerintah, kan tadi saya bilang sudah over. Bahkan akan ada wacana stop. Ya kan, wacana untuk sudah stop, jangan ada pabrik baru lagi gitu kan. Yang tadi kan cadangan kita nggak cukup lah walaupun kita paling banyak gitu kan. Bagaimana mengolah barang benar-benar jadi ya, jangan setengah gitu ya, biar kita punya brand. Jadi gitu baterai ya. itu mimpi atau enggak? Itu akan terjadi, tetap akan ya, terjadi. Itu happening. Jadi untuk baterai, tapi masih kita berbicara ke baterai katoda ya, belum ke baterai sel ya. Tapi kan step by step lah, udah jadi MHP jadi bagus gitu kan. Tapi dari sisi pemerintah kita sudah sukses ya, aturan sudah running well, ya kan. Investor diundang sudah berhasil, malah over. Dari sisi pengusaha, kita ini baik dari upstream, midstream sampai downstream, kita cuma melihat bahwa kita minta kepastian berusaha, kenyamanan dan keamanan berusaha, ya kan, dengan aturan yang bentar tambah lagi nih, bentar tambah lagi nih, bentar tambah lagi nih, belum sempat hafalin nambah lagi nih, ya kan. Dan semua aturan itu bentuknya apapun tidak melangkahi undang-undang. Karena patokan kita undang-undang ya. Ya kan? Jadi apapun bentuknya ya, saya nggak bisa sebut itu, tapi apapun bentuknya jangan ada aturan yang melangkahi undang-undang. Itu aja sih. Jadi pengusaha yang berinvestasi di sini pun nyaman. Saya punya dasar undang-undang kok, kamu bikin aturan apapun saya akan hajar dengan undang-undang gitu kan. Ya itu. Dari sisi pengusaha kita cuma minta kenyamanan, keamanan, kepastian berusaha. Ya, kita nggak berbicara cuan kok. Kita pasti dong, namanya pengusaha pasti cari cuan ya. Tapi gimana mau ngobrol cuan kalau nggak ada keamanan, nggak ada kenyamanan, ya kan? Dan kepastian gitu loh mengenai aturan-aturan ini, gitu loh. Kita berharap pemerintah baru itu bisa menjawab kegundah gulana para pengusaha. Saya rasa bukan hanya pertambangan ya. Semua sektor, semua sektor aja kayak sih. gitu. In prinsip cuma 3 aja yang kita butuh: keamanan, kenyamanan, kepastian. That's it. Gitu ya, kan? Ini mau pemerintahan baru. Mudah-mudahan ya kita berharap pemerintah baru bisa mendengar suara kita nih, biar pendapatan negara makin naik. Kalau pengusaha nggak produksi, ya pendapatannya dari mana? Ya kan, penghasilan pendapatan pajak PNBP, kita penyumbang PNBP terbesar loh, ya kan, dari seluruh manufacturers ya. Minerba itu menyumbang hampir 200 triliun lebih loh, 220 kalau nggak salah tahun kemarin. Oh gede ya kan? Juga, gede. Nah tahun ini kita tunggu ya akhir tahun berapa nih? Terakhir rekapnya ya. Iya, di saya sudah ada, tinggal ya kita rekap di akhir tahun berapa sih penerimaan negara dari sektor PNBP. Saya cuma bilang PNBP non-tax. Negara bukan pajak ya. Bagaimana dari pajak? Wow, gitu kan? Pasti. Kan ini saling sinergi ya. Dan yang kembali lagi, kalau kita di sisi masyarakat, ya kan. Nah ini ada downstream, ini ada midstream kita pelaku usaha, ini ada upstreamnya nih masyarakat.
bagaimana caranya betul-betul pemerintah tuh melihat faktor, jangan cuma kita gaungkan UMKM. Ini kan ada aturan di mana perusahaan pertambangan harus berkolaborasi dengan UMKM. Apakah itu sudah UMKM yang sebenarnya? Karena faktual di lapangan UMKM yang itu bukan UMKM masyarakatnya gitu loh. Oh, faktanya gitu loh, mengatasnamakan UMKM, tapi ternyata di lapangan saya fakta ya, karena saya lihat langsung, loh mana UMKM-nya? Ternyata milik orang, gitu kan? Ya masyarakat nggak menikmati dong. Kan kita sudah ada aturan, PPM harus ada, CSR harus ada, bagaimana kolaborasi dengan masyarakat sekitar. That's it. Iya. Ngapain sih panjang-panjang yang depan mata? Emang kalau di nikel kayaknya butuh yang begini, yang galak begini ya. Kalau nggak galak gitu ya. Kalau nggak jadi tuh barang gitu ya. Nggak bisa tuh, nggak beres tuh. Tapi kita butuh Bu Medi untuk lebih. Ini katanya mau bikin film juga kan, katanya kan. Nanti kita mau ikutan main. Aku mau ikut promonya, boleh nggak yang keluar? Seru nih soal nikel soalnya kan. Jadi nanti gini Mbak Maria, buktinya jangankan orang luar, masyarakat Indonesia mayoritas belum tahu apa itu nikel. Emang benar sih. Ya kan? Taunya nikel, ore-nya seperti bentukannya, apa, peak iron-nya itu apa, jadinya apa. Orang stainless steel gitu. Kita sering pegang stainless steel. Terus baterainya gimana, bahannya gimana. Itu banyak yang buta. Proses nambangnya gimana, apa ya cuma lihat YouTube. Nah, tapi kali ini kita pengen buat film lebih ke arah, sebenarnya sih business and challenges di bisnis nikel ya, tapi kan kok kayaknya terlalu industrial banget ya. Tapi kita lagi buat film mengenai sosok pekerja di tambang yang akhirnya berhasil menggait investor, tapi perjalanan yang liku-likunya panjang sehingga ada konflik keluarga, konflik percintaan, konflik dengan masyarakat, bagaimana meyakinkan investornya. Nanti akan ada syuting di Cina, di Amerika, di Eropa, dan ini fakta proses perjalanan nikel Indonesia. Thank you banget Bu Medi, pokoknya update terus. Jangan capek, tetap jadi wanita perkasa, muter-muter ya, living on the jet plane, nggak pernah turun. Terlalu perkasa sampai pada menjauh. Si Malakama ya, terlalu gede, terlalu kesono, akhirnya orang takut. Makin kesini ya. Iya, susah deh. Tolong ya kita tetap perempuan. Terima kasih banyak Bu Medi, thank you juga Sobat Cuan ya. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Di Instagram juga ada di cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan, like, share, dan juga komen ya. Bu Medi, thank you. Thank you Bu Maria. Bye-bye. Bye-bye. Tetap cuan. Tetap cuan.